Hai semua teman-teman, guru-guru hebat, guru-guru luar biasa yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, PPG dalam jabatan tahun 2023 memang pada tanggal 22 sampai 24 kemarin sudah dilaksanakan ujiannya ya. Tapi tidak semua yang ikut ujian pretest PPG dalam jabatan, hanya kategori B yang ikut ujian. Tapi itu tidak semuanya yang kategori B yang ikut ujian, hanya sebagian yang tidak ikut ujian. Nah, kemudian yang kategori A juga semuanya belum ujian, tinggal tunggu jadwalnya kapan. Silakan teman-teman nanti update terus informasinya dari Kemendikbud ya, dari info GTK, bisa teman-teman browsing, bisa lewat media di IG maupun di Facebook tentang info GTK terkait dengan ujian pretest untuk kategori B yang sisanya maupun kategori A ya. Nah, mumpung teman-teman belum ada kepastian untuk ujian, teman-teman itu punya waktu untuk mempersiapkan itu semuanya ya, terutama teman-teman mencari bocoran soal FR yang keluar kemarin pada tanggal 22 sampai 24 Juli tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bocoran soal. Nah, bocoran soal ini saya dapat dari teman yang komen di YouTube ya. Nah, begini katanya teman yang sudah tes kemudian komen di YouTube ya. Nah, soal yang pertama katanya yaitu organ pencernaan berfungsi untuk menyerap lemak. Nah, apa nama organ pencernaan yang berfungsi menyerap lemak? Itu pertanyaannya ya di soal kemarin, bocoran soalnya. Kemudian yang kedua membaca grafik paling rendah tertinggi kayak gitu. Kemudian yang ketiga rantai pada Pancasila. Jadi di pertanyaannya itu tentang makna dan arti dari lambang dari sila-sila Pancasila. Ya, kemudian langkah menyusun karya ilmiah. Nah, tentu teman-teman sudah paham tentang langkah menyusun karya ilmiah karena pada waktu kuliah di tingkat akhir itu menyusun skripsi ya, langkah-langkah menyusun skripsi itulah langkah untuk menyusun karya ilmiah. Kemudian kata yang termasuk kata baku seperti apotek, teknik, atlet, sistem dan lain, ASEAN, kecepatan gambar, bangun kubus. Nah, itu bagian yang memang masuk dalam pretest PPG dalam jabatan kemarin ya, pada tanggal 22 sampai 24. Nah, soal ini saya coba modifikasi ya, sesuai dengan apa yang diberitahukan, diinformasikan oleh teman ini tentang bocoran soal. Nah, saya mencoba bahas soal bocoran soal yang disampaikan oleh teman ini ya. Nah, soal yang pertama ini tadi tentang sistem pencernaan, ini masuk juga dalam pretest PPG dalam jabatan. Nah, kalau soal nomor 1 ini kira-kira jurusan apa yang masuk kira-kira ini? Apakah PGSD, apakah jurusan yang lain? Kalau menurut saya ini soal nomor 1 ini bisa masuk ke jurusan PGSD yang wali kelas, IPA juga bisa masuk, IPS juga bisa masuk ini. Ya, ini tentang sistem pencernaan manusia ya. Nah, saya baca soalnya. Sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pertanyaannya, kaitannya dengan hal tersebut, sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyerap lemak adalah A. Lambung, B. Pankreas, C. Usus halus, D. Anus, E. Hati. Kira-kira teman-teman jawaban yang mana? Ya, yang berfungsi untuk menyerap lemak. Apakah A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab, saya kasih waktu beberapa detik.
Oke, kita bahas opsi A, B, C, dan E. Nah, untuk sistem pencernaan ini yang lambung itu berfungsi sebagai mengolah makanan, ya, mengolah makanan. Kemudian yang pankreas itu menghasilkan enzim fungsinya dalam sistem pencernaan, menghasilkan enzim, sehingga untuk A sama B ini belum tepat ya, yang berfungsi sebagai menyerap lemak. Kemudian yang hati itu berfungsi sebagai memproduksi cairan empedu, ya. Kemudian yang anus itu berfungsi sebagai mengeluarkan kotoran, ya. Kemudian yang usus halus ini berfungsi sebagai menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan, ya. Salah satunya adalah lemak. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat, ya, sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyerap lemak adalah yang usus halus, ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2, ini tentang membaca grafik, ya. Nah, untuk soal ini, ya, ini bacaannya panjang, ini penjelasan tentang grafik, ya. Intinya teman-teman itu harus lihat soalnya dulu, ya, pertanyaannya dulu. Data tertinggi peningkatan COVID-19 terjadi pada bulan. Nah, artinya ini tidak usah dibaca, ya. Ini tidak usah dibaca, hanya pernyataan tentang COVID, ya. Sehingga kalau data tertinggi peningkatan COVID-19 terjadi pada bulan itu, lihat dulu grafiknya, ya. Kalau grafiknya tertinggi itu tentang peningkatan tertinggi. Kalau rendah ya tentu paling rendah. Sehingga peningkatan COVID-19 terjadi pada bulan yang mana? Kalau teman-teman kurang melihat ini, ya, teman-teman bisa zoom, ya, bisa diperbesar. Nah, kalau yang ini bulan tahun 2020, ya, 2020. Nah, kalau dari Januari ini 2021. Sehingga peningkatan COVID-19 terjadi pada tahun 2021 bulan Juli, ya, pada bulan Juli tahun 2021. Sehingga jawaban yang paling tepat nomor 2 ini adalah yang D, ya. Gampang. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Setiap sila tentu memiliki lambang. Salah satunya lambang sila kedua Pancasila adalah rantai yang berwarna emas. Pancasila menjadi dasar negara serta falsafah bangsa yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai yang berwarna emas. Ini juga memiliki arti yang menunjukkan generasi penerus bangsa secara turun-temurun. Pancasila juga berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, pertanyaannya, arti dan makna dari rantai Pancasila yang berbentuk bulat dan kotak adalah: A. Ikatan antar sesama manusia tidak akan pernah putus dan akan saling membantu satu sama lainnya. B. Lelaki dan perempuan yang saling bahu-membahu untuk Indonesia. C. Bangsa yang kuat sebagai tempat berteduh dan juga berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Bangsa Indonesia yang senang mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, melanggengkan gotong royong dan juga saling
membantu satu sama lainnya. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan dijawab. Oke. Ini arti dan makna dari rantai Pancasila. Ya, kalau rantai Pancasila itu sila kedua. Ya, sila kedua. Nah, dari opsi A, ini ikatan antar sama manusia, ini juga masuk ke makna dari lambang sila kedua, tapi yang rantai, ya, yang rantai. Kemudian yang C, bangsa yang kuat sebagai tempat berteduh dan juga berlindung bagi seluruh rakyat, ini makna dari lambang sila ketiga. Ya, kalau ini bangsa Indonesia senang mengerjakan sesuatu secara bersama-sama ini masuk ke arti dari lambang sila keempat. Nah, kemudian yang B, laki-laki dan perempuan yang saling bahu-membahu untuk Indonesia, ini masuk ke makna arti sila kedua, yaitu rantai, tapi rantai yang berbentuk bulat dan kotak. Ya. Nah, sehingga jawaban nomor 3 ini adalah yang B, ya. Jadi arti dan makna dari rantai Pancasila yang berbentuk bulat dan kotak adalah laki-laki dan perempuan yang saling bahu-membahu untuk Indonesia. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Hipotesis. 2. Menentukan tema penelitian. 3. Survei lapangan. 4. Rancangan penelitian. 5. Membangun kerangka penelitian. D. Menentukan metode yang sesuai. C. Penutup dan saran. B. Mengumpulkan data dan analisisnya. Urutan yang tepat dalam menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar adalah A, B, C, D, dan E. Nah, kira-kira teman-teman jawaban yang mana? Ya, urutan dari menyusun karya ilmiah dengan baik. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Nah, susunan untuk membuat karya ilmiah dengan baik dan benar adalah, yang pertama itu adalah menentukan tema penelitian. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat kerangka penelitian. Kemudian yang ketiga itu survei lapangan. Yang keempat itu adalah yang hipotesis. Kemudian yang kelima itu rancangan penelitian. Kemudian yang keenam yaitu menentukan metode, ya. Baru kemudian mengumpulkan data dan analisisnya, dan yang terakhir yaitu penutup dan saran. Jadi urutannya adalah yang 2, kemudian mana lagi 5, terus 3. Oke, mana urutan yang tepat? Jadi 1, 2, 3 ini salah, 7, 6, 5 ini salah, kemudian 5, 4, 1 ini salah, yang benar ada 2, 5, 3. Ya, oke. Ini urutan yang tepat dalam menyusun karya ilmiah, ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini tentang kata baku. Pertanyaan nomor 5. 1. Gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai, Kalimantan Barat. 2. Mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah sepeser pun. 3. Pemilik ladang cukup menyediakan bahan dan peralatan penanaman padi serta konsumsi. 4. Bekerja dengan gotong royong saat berladang tidak semata mampu menekan biaya produksi. 5. Tradisi itu juga merekatkan rasa persaudaraan dan solidaritas warga. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku terdapat pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas sama-sama. Untuk 1 ini tidak ada masalah. Ini semua masuk dalam kata baku, ya. Nah, nomor 1 ini masuk dalam kata baku, sehingga ini bukan
kata tidak baku semuanya ini ya. Kemudian yang kedua, ini juga sama, tidak ada kata tidak baku di sini ya. Oke. Kemudian yang tiga, pemilik ladang cukup menyediakan. Nah, ini kata yang tidak baku, seharusnya menyediakan ya, bukan mensediakan. Sehingga nomor 3 ini adalah kata tidak baku ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Bisa dipahami teman-teman. Nah, itu saja dulu pembahasan soalnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga teman-teman nantinya pada saat pretest PPG dalam jabatan, teman-teman tidak mengalami kesulitan dan lulus PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.